Salam jumpa, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial singkat bagaimana memvisualisasikan data atau parameter dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi dengan menggunakan aplikasi Server. Aplikasi Server yang saya gunakan di sini adalah aplikasi Server 20. Baik, sebelum kita memulai, teman-teman perlu mengetahui bahwa data atau parameter yang kita akan visualisasikan, kita sudah terlebih dahulu mengedit data-data tersebut. Data-data tersebut kita bisa gunakan data-data dari data citra satelit, atau teman-teman menggunakan data-data pada saat teman-teman melakukan penelitian, mengambil langsung di lapangan. Nah, sebagai contoh, pada latihan kali ini saya sudah mengubah koordinat sistem berbentuk desimal. Jadi pada video sebelumnya itu bagaimana cara mengkonversi titik koordinat dari lapangan, misalnya teman-teman menggunakan GPS, kemudian mengubah dia ke bentuk desimal. Nah, di sini ada longitude dan latitude yang sudah diubah ke bentuk desimal. Baik, kita akan mulai memvisualisasikan data atau parameter yang ada. Data-data atau parameter yang ada kita harus mengcopy dia ke aplikasi Server. Nah, kita coba masuk ke aplikasi Server. Nah, aplikasi Server ini adalah aplikasi yang bisa kita pakai atau kita gunakan untuk visualisasi data atau parameter dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi serta membuat kontur data. Pada menu file di sini ada menu new. New ini ada dua, ada plot dokumen dan worksheet. Pada plot dokumen dia akan menampilkan visualisasi dari data yang kita punya. Sedangkan worksheet adalah tampilan data-data yang kita miliki. Jadi data-data dari Excel itu teman-teman akan copy dia ke lembar kerja atau worksheet yang ada di aplikasi Server. Nah, kemudian kalau open, ini untuk membuka data atau file yang sudah pernah kita kerjakan untuk kita buat. Save file, menyimpan data atau file yang kita punya. Kemudian text setup, menentukan jenis kertas yang kita akan gunakan atau kita pakai. Kemudian pada menu home ini ada menu untuk insert, menyisipkan pada saat misalnya kita layout, kemudian insert grafik juga bisa. Kemudian ada menu kontur. Kontur ini untuk kita lakukan visualisasi. Kemudian layer ini untuk bagaimana kita menu-menu untuk kita menampilkan base map data. Kita bisa gabung dengan data parameter yang kita punya. Kemudian layout ini ada orientasi, ada size. Nah, size ini biasa kita gunakan untuk menentukan jenis kertas pada saat kita mau layout. Kemudian orientasi, apakah visualisasi yang kita buat dan kita layout dalam bentuk portrait atau landscape. Nah, seperti itu. Kemudian menu grid untuk kita lakukan grid data. Kemudian ada tahapan atau menu untuk ekstrak data juga. Kemudian ada juga untuk proyeksi. Baik, untuk selanjutnya kita coba menampilkan data-data. Sebagai contoh, kita ambil data yang ada di Excel, kita copy data longitude, kita masuk ke Server, kita tempatkan dia di kolom A. Kalau tulisan tampilan seperti ini, bukan datanya tidak ada, tapi kolomnya kecil, jadi teman-teman tinggal perbesar saja. Kemudian ambil juga latitude, copy, posisikan dia, ditempatkan dia kolom B. Kemudian kita ambil parameter. Parameter apa yang kita mau analisis atau visualisasi. Katakanlah misalnya suhu, kita copy data suhu ini, kemudian kita tampilkan di worksheet yang ada di Server, kemudian kita paste. Nah, jadi ada
kolom A, kolom B, kolom C. Kolom A dan B itu longitude dan latitude, sedangkan kolom C itu parameter apa yang akan kita visualisasikan. Nah, setelah tampil kita mesti simpan dulu worksheet ini. Teman-teman klik file, kemudian save. Nah, misalnya saya kasih nama data suhu. Teman-teman nanti tentukan saja sesuai data teman-teman, lokasinya di mana, nanti teman-teman yang sendiri menentukan. Save as tipe filenya ini teman-teman ubah ke bentuk tipe filenya BLN ya. Jadi kita masih menggunakan .bln. Setelah selesai teman-teman klik save, kemudian klik OK ya, akan diproses, jawab OK. Nah, tahapan selanjutnya sebelum kita lakukan visualisasi kontur data itu, teman-teman mesti lakukan guide data. Nah, pada menu di atas, menu pull down ada menu guide, teman-teman klik guide, kemudian ada guide data, teman-teman klik. Nah, kita untuk metode yang saya gunakan, yang kita pakai adalah metode kriging. Kemudian teman-teman klik browse di sini, kemudian pilih file yang tadi teman-teman simpan dengan ekstensi BLN tadi. Nah, tadi saya simpan data suhu BLN, teman-teman klik, kemudian open. Nah, kemudian klik next, next lagi, teman-teman klik next, kemudian finish. Ini adalah tahapan guide data yang dilakukan. Setelah selesai, klik OK, teman-teman minimize saja. Jadi tahapan yang kita lakukan pertama itu kita copy data, kita simpan dalam bentuk BLN, kemudian kita lakukan guide data. Nah, tahapan selanjutnya itu kita lakukan visualisasi. Kita masuk ke plot, kemudian teman-teman klik home, lihat di sini ada kontur. Nah, sebagai contoh kita klik saja kontur. Nah, dia akan ada tampilan untuk open guide. Jadi open guide itu kita diminta membuka data atau file yang sudah dilakukan tahapan guide tadi. Nah, kita punya file yang sudah di guide tadi, namanya data suhu. Kita klik kemudian open. Nah, ini adalah tampilan kontur daripada suhu yang sudah kita munculkan ini. Nah, data ini bisa kita buat lebih baik, lebih bagus untuk visualisasinya. Nah, ini kita bisa lihat di bagian left axis dan bottom axis ini sudah ada muncul longitude dan latitude. Tetapi kita bisa juga munculkan dia pada bagian kanan right axis maupun di bagian atas top axis. Langkahnya teman-teman klik aktifkan pada visualisasi atau kontur yang sudah muncul. Kemudian klik misalnya right axis. Nah, right axis setelah klik aktif, di bagian bawah ada properties yang muncul. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tampilkan tulisan atau koordinatnya, ada tulisan show, teman-teman kasih centang, klik, dia akan muncul. Tampilan ini akan muncul. Nah, kemudian supaya dia tidak terlalu menggunakan tempat yang terlalu banyak dan hasil layoutnya bagus, teman-teman bisa ubah angle-nya, sudutnya ini, supaya tulisan atau koordinat pada samping kiri dan kanan itu dia berbentuk vertikal. Nah, teman-teman bisa geser saja sampai nilainya misalnya 0 derajat, dia akan tampil seperti itu. Itu yang untuk right axis. Nah, kita juga bisa gunakan untuk left axis, tapi teman-teman mesti aktifkan dulu di bagian atas kontennya itu left axis. Kemudian teman-teman kecilkan lagi sampai menjadi 0 DJ. Nah, kemudian bagian atas top axis ini belum ada labelnya atau koordinatnya. Teman-teman bisa klik pada top axis, kemudian aktifkan show. Nah, dia akan muncul. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita supaya layout ini bagus, hasil konturnya ini kelihatan bagus, teman-teman bisa membuat guidelines. Nah, guidelines ini setelah teman-teman klik, misalnya right axis, teman-teman klik di properties guidelines. Kemudian ada dua, ada major guidelines dan minor guidelines.
tapi yang umum kita gunakan adalah Mayo Guidelines. Teman-teman tinggal klik saja. Nah, kalau kita sudah aktifkan right axis, dia biasanya aktif untuk left axis juga. Nah, begitu juga untuk top axis maupun bottom axis. Nah, misalnya kita mau buat untuk yang bottom axis, teman-teman tinggal klik di bottom axis, kemudian klik aktifkan atau berikan tanda centang pada Mayo Guidelines. Ya, dia akan tampil seperti ini. Nah, kemudian ini masih berwarna hitam putih. Visualisasi ini kita bisa tampilkan dia lebih baik dengan penggantian warna. Nah, pada posisi ini teman-teman bisa mengklik atau mengaktifkan kontur ini. Setelah diaktifkan, diklik, kemudian teman-teman pada menu konten di bagian kiri ini teman-teman klik kontur. Nah, kemudian masuk, pilih pada properties pada tampilan kiri bawah, itu ada fill contour. Fill contour itu setelah diaktifkan tanda centang, kemudian ya kalau kita hilangkan dia tanpa ada pengisian warna. Nah, kalau kita centang, kemudian fill colornya ini kita boleh ganti, kita boleh pilih. Karena dia masih berbentuk hitam putih atau grayscale, kita klik tanda panah, kita ganti. Kemudian pewarnaan ini nanti teman-teman akan menyesuaikan dengan jurnal-jurnal atau ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku. Misalnya untuk suhu, biasa menggunakan pewarnaan apa, kemudian parameter DO, salinitas, dan lain sebagainya. Baik, sebagai contoh di sini, saya coba menggunakan Rainbow 3. Nah, ini tampilan yang muncul untuk fill contournya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ada show label. Show label itu dia kalau kita aktifkan, dia akan menunjukkan misalnya garis ini nilainya suhu 28,7. Nah, seperti itu. Jadi ada juga Mayo Contour. Mayo Contour ini artinya dia menampilkan data-data yang besar, lain yang besar. Sedangkan kalau kita mau yang lebih detail lagi, kita bisa aktifkan show label pada minor contour. Dia akan muncul seperti ini. Jadi dia menunjukkan pada lintasan atau garis yang ini nilai suhunya berapa. Jadi dia menyesuaikan color atau warna yang ada. Ini tampilan yang sudah ada. Kemudian untuk menampilkan color bar, teman-teman bisa aktifkan skalanya, skala warnanya ini, color scale, teman-teman bisa klik. Nanti dia akan munculkan seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa mengatur dia, bisa panah ke bawah, menyesuaikan, bisa kasih lebar sedikit supaya bentuknya bagus. Nah, ini adalah visualisasi sederhana kontur data atau parameter suhu yang bisa kita tampilkan atau kita buat. Nah, dari data suhu ini kita bisa lakukan untuk data-data yang lain, misalnya data salinitas, data DO, dan data pH. Langkahnya sama. Ini tahapan pembuatannya sama. Nah, bagaimana kalau tahapan ini setelah selesai kita mau lakukan tahapan layout data. Jadi bagaimana kita mau lakukan tahapan layout data? Kita bisa lakukan dia. Setiap data yang teman-teman buat, jangan lupa teman-teman simpan. Jadi kita coba simpan hasil plottingnya ini. Save, kita kasih nama saja plot suhu. Kemudian kita klik save supaya kalau teman-teman ingin membuka atau mengedit data tersebut, data ini sudah tersimpan, tinggal mengedit atau memperbaiki saja. Baik, untuk tahapan misalnya mau kita lakukan layout data, kita mau lakukan layout data, teman-teman masuk ke layout, pilih size. Kita tentukan kita mau layout dia menggunakan jenis kertas apa. Nah, sebagai contoh misalnya kita pakai A4, kita pilih A4. Kemudian orientasinya apa? Apakah teman-teman mau gunakan secara vertikal atau portrait, ataukah secara horizontal atau landscape. Nah, sebagai contoh kita coba buat landscape, klik. Nah, kemudian bentuk ini sudah berbentuk landscape tampilannya. Nah, teman-teman tinggal mengatur, menata saja sesuai bentuk yang sudah ada atau yang sudah kita buat ini. Nah, kalau misalnya kita mau mengecilkan atau membesarkan, teman-teman mesti klik pada kontur yang muncul. Kemudian ada kotak-kotak
kecil setiap sudut, samping kiri, samping kanan, atas dan bawah itu digunakan untuk memperbesar dan memperkecil. Nah, sebagai contoh seperti ini, saya coba buat visualisasi atau konturnya seperti ini. Kemudian ini adalah skalanya seperti ini. Teman-teman bisa pakai mouse, yang menggunakan mouse untuk perbesar dan perkecil supaya pada saat zoom in dan zoom out itu dia kelihatan bagus. Nah, seperti ini. Nah, katakanlah kita akan visualisasi dia atau layout dia bentuknya seperti ini. Ini contoh. Nah, teman-teman bisa buat bingkai juga. Kita bisa buat bingkai supaya peta yang kita buat atau kontur ini kelihatan bagus dan menarik ya. Nah, untuk membuat bingkai teman-teman bisa masuk ke menu home, kemudian ada pada pilihan insert, teman-teman bisa pilih rectangle, klik saja. Kemudian teman-teman buat kotak menutupi kontur yang teman-teman sudah buat ini. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah aktif. Untuk mengaktifkan lagi teman-teman klik kembali ke select. Jadi nanti teman-teman tinggal mengatur saja mana yang lebih bagus, visualisasi atau layout yang kelihatan lebih bagus. Nanti teman-teman akan menyesuaikan. Kemudian setelah buat bingkainya, langkah selanjutnya kita coba membuat judul peta. Judul peta ini kita masih bisa buat lagi supaya tidak buat ulang-ulang. Kita copy dan kita paste saja supaya dia punya ukuran atas bawahnya itu sama. Kemudian teman-teman tinggal kecilkan, menyesuaikan saja. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk membuat judul teksnya, teman-teman bisa pakai teks, klik teks, bawa ke sini. Kemudian misalnya judul peta sebaran suhu perairan. Tekan enter di Teluk Sawaibu. Kemudian ini bisa ditebalkan. Jenis tulisan juga kalau teman-teman mau menentukan sesuai pilihan teman-teman boleh. Kemudian tapi di blok dulu, kemudian tentukan jenis tulisannya, ditebalkan. Begitu juga jenis tulisan, font size-nya teman-teman bisa tentukan. Kemudian ditengahkan justify, kemudian klik OK. Nah, seperti ini hasilnya. Kita kembali klik select supaya bisa klik aktifkan dia. Nah, kalau mau perbesar juga teman-teman klik pada judulnya, kemudian bisa gunakan kotak size yang ada di bagian atas bawah, kiri kanan pada judul yang sudah ada, sudah tampil. Nah, misalnya seperti ini. Ini visualisasi sederhana yang bisa kita lakukan atau kita buat di aplikasi server. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan juga kotak di bagian dalam. Nah, pokoknya layout data atau layout peta atau parameter kita buat sebagus mungkin dan semenarik mungkin. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa teman-teman untuk simpan-simpan ya, file save. Nah, jadi scale di sini dia menunjukkan bahwa warna ini dia punya nilainya berapa derajat Celcius ya untuk suhu permukaan. Ini adalah tahapan layoutnya, visualisasi, kemudian tahapan layout. Kemudian kita bisa menampilkan logo, misalnya kita punya logo atau gambar yang kita ingin tampilkan, itu bisa kita tampilkan juga. Sebagai contoh misalnya kita ingin tampilkan logo kita bisa klik pada menu insert, kemudian ada grafik, kemudian kita pilih pada data atau file mana yang kita ingin kita simpan dan kita tampilkan
logo tersebut. Nah, setelah tampil, teman-teman nanti perkecil menyesuaikan dengan tampilan layout teman-teman. Ya, ini sebagai contoh. Nah, kemudian kita tampilkan arah mata angin. Untuk arah mata angin, teman-teman juga masuk ke menu Home, ke menu Insert. Di sini ada tanda poin. Teman-teman klik saja tanda poin. Klik bebas di mana saja di bagian plot di sini, klik satu kali. Kemudian aktifkan select, klik kembali pointnya ini. Kemudian pada menu properties, teman-teman pada simbol set itu teman-teman ganti dengan GSI North Arrow. Nah, kemudian pada simbol teman-teman bisa pilih mata angin yang teman-teman ingin gunakan atau ingin pakai. Teman-teman pilih salah satu saja. Misalnya saya pakai yang nomor 12. Nah, setelah itu teman-teman perbesar dia. Nah, seperti ini. Teman-teman lakukan tahapan seperti ini untuk perbesar. Nah, ini contoh. Nah, kemudian misalnya kita mau membuat lagi misalnya sumber peta. Sumber peta teman-teman masuk lagi ke teks. Klik teks, kemudian misalnya teman-teman ketik sumber peta atau sumber data. Nah, ini teman-teman bisa misalnya survei lapangan misalnya tahun 2021. Kalau misalnya kita menggunakan data sebagai contoh saja, misalnya data citra satelit, teman-teman juga mesti menggunakan data citra satelit. Atau kita ada melakukan overlay dengan batas data base map, batas administrasi, teman-teman bisa gunakan itu. Ini sebagai contoh ya, misalnya batas administrasi kabupaten, misalnya Kabupaten Manokwari, kemudian BIK 2014. Kemudian misalnya kalau kita contoh saja, misalnya teman-teman menggunakan data citra satelit, misalnya citra satelit Aquamodis seperti itu. Nah, kemudian jenis tulisan teman-teman bisa ganti, mau tebalkan juga boleh, silakan. Kemudian oke. Ya, saya like ini. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan saja seperti ini. Ini bisa teman-teman buat kotak lagi supaya tampilkan visualisasi atau layoutnya bagus. Nah, seperti ini. Ini hanya contoh saja, jadi tidak layout tidak seperti ini juga. Jadi layout bisa satu kertas full dan lainnya, itu bentuk-bentuk layout saja yang teman-teman bisa coba untuk gunakan. Nah, seperti ini. Kemudian bisa teman-teman tampilkan juga adalah skala bar ya, teman-teman bisa tampilkan juga adalah skala bar yang bisa teman-teman munculkan dia. Jadi misalnya di sini kita pakai poin, sebentar. Jadi teman-teman bisa gunakan skala bar juga. Nah, teman-teman klik pada kontur yang sudah ada, kemudian klik scale.
dia akan muncul di bawah ini. Nah, teman-teman bisa atau dia setelah map scale ini bisa dipilih pada label, teman-teman bisa aktifkan, atau pada general sini teman-teman bisa ganti untuk number of cycle-nya, jadi bisa dikurangi, bisa ditambahkan. Ini seperti ini, teman-teman bisa ubah dia atau bisa tentukan dia. Ini sebagai contoh saja. Ya, seperti ini. Kemudian pada bagian layout yang di bawah sini teman-teman bisa tampilkan misalnya yang membuat peta atau yang melaksanakan kegiatan ini apa. Jadi bisa disesuaikan ya, teman-teman bisa buat juga, misalnya di sini klik home, text. Teman-teman bisa isi sesuai kebutuhan teman-teman. Jadi kita untuk layout itu tidak kaku ya, jadi teman-teman bisa buat seperti apa saja, itu tidak masalah. Nah, ini sebagai contoh untuk visualisasi bentuk dua dimensi ya, bentuk dua dimensi. Kemudian kalau data salinitas dan lainnya silakan teman-teman buat. Jadi ini layout tidak selalu harus mengikuti ini ya, teman-teman bisa satu kertas full dan semua informasi teman-teman bisa menyesuaikan saja. Semua informasi bisa teman-teman sesuaikan. Nah, sebagai contoh selanjutnya, misalnya kita ingin membuat kontur 3 dimensi. Ini tadi data suhu, jadi kita mesti buat satu worksheet kosong lagi, file new worksheet. Kita mesti ambil data di Excel. Sebagai contoh kita buat data kedalaman, jadi data longitude, kemudian kita copy data latitude-nya di kolom A dan kolom B, kemudian kita ambil data kedalaman. Nah, data kedalaman ini kita mesti ubah dia ke bentuk negatif ya. Kita ubah dia ke bentuk negatif. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan file save. Kita kasih nama kedalaman. Nah, kita kasih nama kedalaman. Ekstensinya BLN. Kita klik save. Oke. Kita jawab oke. Kemudian kita plot lagi, klik file new, plot dokumen. Ini untuk memplot data kedalaman. Nah, tapi jangan lupa kita sebelum lakukan plotting atau munculkan kontur 3 dimensinya, kita get data dulu. Get data yang tadi adalah bentuk metode kriging, browse, kemudian kita pilih kedalaman BLN, open, klik next, kemudian kita klik finish. Ini tahapan get datanya. Setelah selesai klik OK, minimize, kemudian kita ke tahap ke plot, kita ke home, kita klik contour, kita data yang tadi, data kedalaman yang sudah di gate kita pilih, kita open. Nah, ini bentuk datanya seperti ini. Kalau kita mau ubah dia ke dalam, ini data bentuk 2 dimensi. Kalau kita mau ubah dia ke bentuk 3 dimensi, ada menu 3 dimensi pada kontur di sini. Teman-teman bisa klik
3 dimensi, kemudian pilih juga data kedalaman yang sudah di-guide, kemudian open. Nah, ini adalah bentuk 3 dimensi dari parameter atau data kedalaman. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa ganti pewarnaannya. Colornya teman-teman pakai atau gunakan disesuaikan ya, teman-teman sesuaikan dengan yang teman-teman biasa pakai. Nah, ini show colornya. Jadi ini yang 2 dimensi, sebelah kiri ini adalah yang model 3 dimensi. Semakin banyak kita punya titik sampel atau pengambilan data, itu hasil visualisasi atau konturnya akan kelihatan bagus ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini show base bisa aktifkan untuk di bagian bawahnya. Kemudian draw lines ini bisa kita aktifkan, itu hanya untuk tampilan saja. Oke, kemudian dari data yang ada, misalnya 2 dimensi dan 3 dimensi ini, teman-teman juga bisa gabung supaya konturnya muncul pada model 3 dimensi. Jadi teman-teman klik kontur 2 dimensi, kemudian tahan shift, klik kontur 3 dimensi. Setelah diklik sama-sama, kemudian masuk ke menu map tools, kemudian ada overlay map, teman-teman klik ya, dia akan tampilnya seperti ini. Model 3 dimensi sudah langsung ada kontur nilai yang muncul, yang ada seperti ini. Ini adalah tahapan membuat visualisasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian jangan lupa teman-teman simpan juga file save, misalnya plot 3 dimensi kedalaman, plot 3 dimensi kedalaman, save. Nah, ini modelnya, ini adalah bentuknya. Jadi teman-teman bisa lihat seperti ini visualisasinya. Data ini bisa teman-teman layout seperti tadi, atau misalnya ingin tetap seperti ini dan langsung diekspor juga bisa, tidak masalah. Baik, ini adalah tutorial singkat bagaimana menginput data, bagaimana melakukan guide data, bagaimana menampilkan dia dalam bentuk visualisasi 2 dimensi maupun 3 dimensi. Silakan teman-teman mencoba dengan data-data yang teman-teman miliki.